wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, pada jam kali ini jamnya boleh kita produksi pakan ya. Sebelumnya silahkan Danton memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Danton. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Gerak di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Selanjutnya presensi dulu seperti hari-hari ya kalian belajar tentang ikan, jenis-jenis ikan ya, baik di ikan di laut atau budidaya laut maupun budidaya air tawar. Jadi nanti ketika saya sebut namanya silahkan disebutkan nama favorit ikan ya masing-masing ya. Kita resolusi dulu. Ujian potensinya ya Mbak. Iren Dekta. Ikan ini. Lydia Ayu. Baik. Mafira Yulia. Ikan cupang. Boleh agak keras lagi ya. Meki Sarah. Ikan cupang. Nisa Afil. Nisa Afil tidak masuk sakit. Ya, betul ya. Muhammad Arabi. Ikan mas. Ikan mas. Muhammad Ridhobi. Ikan paus. Ikan paus, ikan laut ya. Ikan laut apa ikan tawar? Ikan laut. Ikan laut. Muhammad Sidan Faruk. Ikan nila. Ikan nila ya. Nanda Yosi. Ikan pitra. Ikan delta ya, ikan bias. Daru Gilang. Daru Gilang ya. Sakit. Ya. Nizar Sandi. Ikan teri. Ikan teri, bagus. Nurul Pariate. Oh, ikan semar, kesukaannya ya, ikan laut. Olin Sajwi. Ikan cupang. Tasa Aldi. Ikan tongkol. Ikan tonggol. Putri Intan Nabila. Sakit. Oh, Putri Intan sakit. Terus Putri Meila Lestari. Ikan gurami. Randi Putra. Randi Putra sakit. Reza Rizky. Ikan segang. Apa itu ikan segar? Ikan laut yang Ikan. Oh, ikan laut ya. segang. Ya. Rizky Alfiansa. Ikan koi. Ikan koi. Bagus. Rizka Kusuma. Ikan buntal. Ikan buntal itu gimana? Ikan buntal ini enak apa enggak enak? Iya, enak. Ikan yang bersifat tenang. Sehlimo Indonesia. Ikan lele. Siwi Widianese. Oh, ikan koki ya, bagus. Deswan alias Kenji. Ikan bulan ikan apa mas? Ada ikan laut apa ikan tawar? Ikan laut ya. Vanessa Putri. Ikan lele. Yulia Natasha. Sakit ya. Terima kasih ya anak-anakku sekalian yang saya cintai. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Semangat ya. Semangat dari ini. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Namanya? Sentosa.
jenis-jenisnya. Ada fitoplankton, ada apa lagi? Zooplankton, ada lagi apa? Bentos ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang fitoplankton yang sering dibudidayakan. Contohnya yang pertama apa? Chlorella. Kemudian ada apa lagi? Serendesmus. Ada apa lagi? Skeletonema costatum. Kemudian ada Tetraselmis. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang spirulina. Oke, spirulina. Sebentar saya share videonya. Silahkan diperhatikan. Nanti mikroalga ini sebagai solusi untuk krisis. Tiga krisis yang kita hadapi adalah krisis pangan atau gizi, yang kedua adalah krisis lingkungan, yang ketiga adalah krisis untuk pupuk pertanian. nah itu spirulina ya. Budidaya spirulina. Nah, kelihatannya seperti air saja. Sebenarnya sebuah mikroorganisme. Punya usaha budidaya alga atau lebih tepatnya adalah mikroalga. Alamatnya ada di Desa Sidoayah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita tertarik sama mikroalga itu sejak kuliah menjadi kenal karena ada satu dosen yang itu mengajak kami untuk meneliti mikroalga. Yang saat itu pun saya sudah nggak tahu mikroalga di dalam kolam alga ini. Kemudian alga tadi menghasilkan oksigen, di mana dalam satu petanya kita bisa anggap sebagai titik warna. Karena dalam 1000 liter itu menurut literatur itu sama seperti kita punya 10 pohon usia 15 tahun. Yang ketiga untuk pertanian adalah kita bisa menghasilkan pupuk. Efektivitasnya itu 3 kali lipat daripada urea biasa. Jadi karena alga ini mengandung 70% ada protein, maka air alga itu mengandung asam amino. Kalau kita uji itu keluar unsur. Oke, anak-anakku sekalian, pada kegiatan pembelajaran tentang spirulina SP, tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik spirulina SP. Nah, kemudian yang kedua, setelah tahu karakteristiknya, kita mempelajari tentang cara reproduksi, kemudian morfologi dan anatominya, dan terakhir nanti siklus hidup dari spirulina SP. Ya, lanjut kita. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaan pemantik yang pertama, menurut kalian apa yang dimakan ikan agar bisa tumbuh sehat dan cepat besar? Kira-kira apa? Yang tahu? Silakan. Vitamin. Jadi makanan yang banyak mengandung vitamin, banyak mengandung apa lagi? Protein. Banyak mengandung apa lagi? Lemak. Ya. Jadi artinya semua gizi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Kalau untuk pertumbuhan biasanya yang paling penting adalah zat apa? Protein. Oke. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian mendengar kata spirulina? Pernah enggak? Ketika di toko-toko itu kan kayak ada tablet spirulina, pernah dengar enggak? Kalau di iklan di TV ada suplemen spirulina, pernah tahu ya? Sama. Jadi yang kita gunakan sebagai pakan alami adalah spirulina itu. Jadi selain untuk pakan ikan, ya juga bermanfaat bagi manusia untuk obat-obatan, untuk kosmetik, dan untuk bahan lainnya suplemen makanan, karena dia merupakan single cell protein, artinya satu sel itu kandungan nutrisi proteinnya sangat tinggi. Next, nah ini sekarang Ibu akan mengadakan kuis ya, nanti silahkan boleh dijawab, nanti bisa disentuh di papan tulisnya atau di whiteboardnya.
Oke. Ya. Ya, tentang spirulina sp, saya akan menjelaskan secara singkat nanti sebelum kalian melakukan diskusi atau mencari informasi lebih dalam lagi tentang spirulina ya. Spirulina merupakan mikroalga biru hijau atau sering disebut dengan cyanobacteria. Seperti pada bab 1 kemarin tentang klasifikasi alga, ada cyanobacteria warnanya biru hijau ya. Banyak digunakan sebagai pakan alami dalam budidaya ikan ya, seperti yang kita pelajari sekarang. Kita pelajari karena diperlukan oleh ikan sebagai alternatif pakan, itu pakan alami. Nah, spirulina ini merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan dan untuk pertumbuhan. Spirulina tidak hanya meningkatkan laju pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit. Selanjutnya klasifikasi ilmiah ya, dari spirulina sp adalah kindemnya monera atau cyanobacteria, kemudian oscillatoriales, kemudian genus spirulina dan spesiesnya spirulina sp atau jenis yang lain karena banyak jenisnya dari spirulina ini. Nah, ciri-ciri umumnya seperti ini, berfilamen, berbentuk spiral, filamen berbentuk spiral, warna hijau kebiruan. Lanjut, bersifat autotrof, berfotosintesis dengan pigmen klorofil A dan phycocyanin. Hidup di perairan air tawar maupun air dengan kandungan mineral yang tinggi. Ya. Kemudian dia dapat tumbuh optimal pada suhu 23 sampai dengan 35 derajat Celcius dan pada pH yang rentangnya cukup panjang ya, 8 sampai dengan 11 ya untuk pH-nya. Nah, kandungan gizi ini yang penting, proteinnya cukup tinggi, 55 sampai dengan 70%. Ya, sekarang kita akan kerja kelompok ya, melakukan kegiatan yang sudah tercantum di LKPD yang sudah saya susun ya. Untuk pengelompokannya sesuai dengan yang Bu Etika bagi kemarin ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Betul enggak kelompoknya? Ya. Kalau saya bagi secara heterogen ya, dan sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kita melakukan kerja kelompok atau berdiskusi, kita game dulu ya, boleh? Nah, caranya seperti kemarin berhitung kelipatan berapa? Naik lah, kelipatan berapa? Kelipatan 3. Kalau pas ada kelipatan 3 bilang yes. Apa bilang door apa yes? Yes. Bisa dimulai? Siap? Semuanya siap? Silakan berhitung. 2 Yes. 5 Yes. 7. Yes. 10. 11. Yes 12. 13. Yes. 16 Yes. Yes Ya, tepuk tangan, terima kasih. Baik, sekarang saya bagikan LKPD-nya ya, silakan dicermati kemudian dikerjakan secara berkelompok. Oke. Nah, nanti boleh presentasinya memakai Canva, boleh memakai di kertas LKPD ini juga boleh ya. Nanti maju perwakilan setiap kelompok, yang lain membantu jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain ya. Silakan dikerjakan kelompoknya yang tadi pekerjaannya. Yang ini tadi katanya pakai Canva katanya ya. Dikirim ke grup ya hasilnya.
spirulina sp, spora atau fragmen sel, mulai tumbuh pada media kaya nutrien. Pertumbuhan filamen spiral. Proses fotosintesis menghasilkan biomasa. Fragmentasi. Filamen memisah membentuk koloni baru. Pematangan koloni siap dipanen untuk pakan. Ya. Pertanyaan yang lain ada tanggapan? Boleh menanggapi, jika belum jelas tidak apa-apa, tanya saja, ditanyakan saja. Ada tidak yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan. Terima kasih kelompok 1, kita beri aplaus. Persiapan untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Ya, langsung silakan. 2. Spirulina sp sangat potensial dijadikan pakan alami dalam budidaya perikanan karena memiliki banyak keunggulan biologis, nutrisi, dan ekologis. Berikut penjelasannya. 1. Mengandung nutrisi tinggi. Mengandung protein 55-70% dari berat kering, lebih tinggi dibandingkan bahan pakan alami. 2. Meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan. Kandungan pigmen alami chlorenoid dan fitosianin memperbaiki warna ikan hias dan udang. 3. Sebagai imunosimular alami, spirulina memiliki senyawa bioaktif fitosianin polisakarida yang berfungsi meningkatkan sistem imun ikan sehingga lebih tahan terhadap penyakit. 4. Ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada pakan buatan atau juga bisa disebut pelet yang biasanya lebih tinggi. 5. Mudah diukur dan aplikatif, dapat ditumbuhkan di berbagai media, air tawar maupun air payau. 2. Cahaya, perlu intensitas sedang tinggi untuk fotosintesis. Hindari terlalu lemah atau kuat. Suhu, optimal suhu yaitu 30-35 derajat Celcius. pH, tumbuh baik pada kondisi basah 8,5-11. Nutrien, butuh nitrogen, fosfor, bikarbonat atau juga karbonat serta mineral Fe, Mg, La, Zn dan lain-lain. Salinitas, dapat hidup di tawar hingga agak asin, tapi kadar garam tinggi menghambat. CO2 sangat penting sebagai karbon. Aerasi, menjaga distribusi cahaya, nutrien dan mencegah penumpukan oksigen. 3. Morfologi, spirulina berbentuk spiral atau filamen dinding sel tipis, mudah dicerna. 2. Chlorella, berbentuk bulat kecil, dinding sel tebal, sulit dicerna. Nutrisi, spirulina protein sangat tinggi, 55-70% protein, kaya fitosianin, antioksidan, mudah dicerna. Chlorella protein tinggi, 45-60% protein, kaya klorofil dan omega 3 vitamin C, tapi terlalu pemecahan dinding sel. Sekian, terima kasih. Tadi disampaikan oleh kelompok 2 anatomi ya, tentang tentang spirulina sp. apanya yang dijelaskan namanya kandungan nutrisi, kemudian tadi siklus hidupnya itu di kualitas air yang seperti apa. Kira-kira ada tanggapan atau tidak? Tadi kalau pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia tidak bisa hidup ya. Kalau tidak ada yang menanggapi atau yang bertanya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2.
Fragmentasi filamen. Spirulina berkembang biak secara aseksual. Filamen spiralnya pecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut hormogonium. Pertumbuhan hormogonium. Setiap hormogonium mengandung sel hidup yang mampu melakukan fotosintesis. Potongan tersebut kemudian memanjang dan membentuk filamen baru. Ya, ada tanggapan kelompok yang lain? Ada pertanyaan tentang cara reproduksi dari Spirulina sp. Terima kasih kelompok 3 sangat tempat berikutnya. Baik, anak-anakku, terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok diskusinya. Ya, tadi sangat bagus dari kelompok 1 tentang morfologi, anatomi dan juga siklus hidup dari Spirulina sp. Kemudian karakteristik Spirulina sp di kelompok 2 dan bagaimana habitat tempat hidup dan apa saja yang mempengaruhi kehidupan dari Spirulina sp. Di kelompok 3 tentang bagaimana cara reproduksi Spirulina sp. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini tentang Spirulina sp. Sudah selesai apa masih mau lagi? Ya, sekarang agar tetap semangat kita yel-yel dulu sambil mengakhiri pelajaran ya nanti supaya pada jam terakhir masih semangat. Masih ingat yel-yel apa? Jangan lupa tangannya yang semangat ya. Siap? Siapa kita? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan tentang Spirulina dan pada kegiatan praktek. Jadi bagaimana kita memproduksi Spirulina. Jadi nanti kita lakukan di lab dulu. Kalau sudah berhasil di laboratorium, nanti benihnya akan kita inokulasikan di galon, kemudian di bak yang skalanya lebih besar. Demikian, terima kasih ya. Sampai jumpa, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.